Cerita berlanjut. Setelah semua orang kembali tenang, dengan dikalahkannya Biku oleh Lin Xiu, para seniman bela diri pemula pun mulai memasuki kantor cabang Serikat Seniman Bela Diri di kota Black Sea. Di dalam sana, mereka pun mengantri untuk mengukur total kekuatan tempur yang harus berada di angka 800 poin untuk bisa lolos ke tes berikutnya. Kemudian, penguji di sana memanggil nama Lin Xiu, yang merupakan peserta berikutnya, untuk diukur seberapa besar total kekuatan tempur miliknya. Lalu, Lin Xiu pun maju, menghampiri mesin pengukur total kekuatan tempur itu, sambil berkata di dalam hatinya. Para seniman bela diri pemula, yang mengikuti ujian ini, rata-rata total kekuatan tempurnya sebesar 800 poin, dan itu merupakan standar dari seorang seniman bela diri tingkat 1. Aku tidak tahu, setelah aku menggunakan skill menyamar, apakah mesin pengukur total kekuatan tempur ini bisa mendeteksi kekuatan tempurku yang sebenarnya. Kemudian, Lin Xiu pun berdiri di depan mesin pengukur total kekuatan tempur itu, dan akan mulai mendeteksinya, untuk mengetahui seberapa besar total kekuatan tempur yang dimiliki oleh Lin Xiu. Dan mesin pengukur total kekuatan tempur itu pun tidak bisa mendeteksi skill menyamar milik Lin Xiu, dan hanya menyatakan bahwa total kekuatan tempur milik Lin Xiu hanya sebesar 1499 poin. Tentu saja, Lin Xiu pun merasa lega setelah total kekuatan tempur yang sebenarnya tidak dapat terdeteksi oleh mesin pengukur kekuatan tempur itu, dan berkata di dalam hatinya, "Aku sangat beruntung, hanya 1 poin lagi, aku akan dihitung sebagai seorang seniman bela diri tingkat 2. Karena, kalau aku dihitung sebagai seorang seniman bela diri tingkat 2, dan aku belum mendapatkan lisensi seniman bela diri, aku akan menjadi bahan tertawaan orang-orang." Dan orang-orang yang melihat total kekuatan tempur yang dimiliki Lin Xiu sebesar 1499 poin, tentu saja mereka pun terkejut melihatnya, dan berkata, total kekuatan tempur yang dimiliki anak itu sebesar 1499 poin, itu hanya sedikit lagi untuk mencapai standar dari total kekuatan tempur seorang seniman bela diri tingkat 2. Aku sangat iri, di usia yang masih muda, dia sudah sangat kuat seperti itu. Orang di sebelahnya menambahkan, pantas saja, anak itu bisa mengalahkan Biku dengan mudah tadi. Kemudian, para peserta yang sudah lolos di ujian pengukur total kekuatan tempur, mereka pun pergi ke ruangan tes kekuatan untuk mengukur seberapa besar kekuatan serangan para peserta. Dan penguji dari ujian tes kekuatan itu adalah Hao Ling. Dia berkata, untuk semua peserta, diharap mengantri dengan tertib, dan menunggu gilirannya masing-masing. Sekarang, kita akan mulai menguji kekuatan serangan dari kalian semua. Tentu saja, Lin Xiu pun terkejut setelah melihat Hao Ling, yang merupakan penguji di ujian kali ini. Dan berkata di dalam hatinya, ternyata, dia benar-benar adalah seorang penguji ujian. Aku pikir, dia hanyalah bercanda, dengan berkata seperti itu. Lalu, majulah seorang peserta pertama, dan Hao Ling pun menjelaskan peraturan ujian itu kepadanya. Hao Ling berkata, untuk lolos dari ujian ini, kau harus mencapai total kekuatan pukulan sebesar 1000 kg. Kemudian, setelah melihat Hao Ling, yang merupakan seorang loli, dan menjadi penguji di ujian kekuatan pukulan, peserta itu pun merasa ragu, lalu berkata, apakah kau benar-benar adalah penguji ujiannya? Hao Ling balik bertanya, ya, aku adalah penguji ujiannya, memangnya kenapa dengan itu? Lalu, peserta itu kembali berkata, berhentilah bercanda, kau yang merupakan seorang loli, dan menjadi penguji ujiannya. Aku pikir, kau juga tidak bisa mencapai total kekuatan pukulan sebesar 1000 kg. Mendengar itu, para peserta lain pun menertawakan Hao Ling, yang merupakan seorang loli, tapi malah menjadi penguji ujian di tes total kekuatan pukulan. Kemudian, para peserta menghampiri Hao Ling, dan berkata, aku pikir ada yang salah dengan Serikat Seniman Bela Diri, mengapa mereka menyuruh seorang loli untuk menjadi penguji ujiannya? Orang di sebelahnya menambahkan, pada usia seperti ini, sepertinya, loli ini berada di tahap seniman bela diri tingkat 1. Orang di sebelahnya juga berkata, gadis kecil, ayo pergi bersama paman ke warung, nanti paman akan membelikanmu sebungkus permen. Karena para peserta tidak mempercayai dirinya sebagai seorang penguji ujian,
Hao Ling pun mulai merasa kesal, dan berkata, "Baiklah, akan kutunjukkan kepada kalian, bahwa aku layak menjadi seorang penguji ujian." Kemudian, Hao Ling langsung memukul alat penguji kekuatan pukulan itu, tanpa melakukan kuda-kuda terlebih dahulu. Hao Ling kembali berkata, "Bukalah mata kalian lebar-lebar, dan lihatlah berapa angkanya, dari kekuatan pukulanku itu." Dan total kekuatan pukulan dari Hao Ling pun tidak bisa dihitung oleh mesin pengukur kekuatan pukulan itu, dan hanya mencapai angka 99.999 kg. Tentu saja, orang-orang yang tadi merendahkan Hao Ling terkejut melihatnya. Karena, meskipun tubuhnya sangat kecil, tetapi, kekuatan pukulan dari Hao Ling mampu mencapai angka yang sangat tinggi. Kemudian, maju seorang peserta yang bernama Yu Hao ke sana, dan berkata, "Aku tidak mempercayainya. Aku pikir, mungkin mesin ini sudah rusak. Kalau begitu, biarkan aku mencobanya terlebih dahulu." Lalu, Yu Hao pun memukul mesin pengukur kekuatan pukulan itu, sekeras yang dia bisa, untuk membuktikan bahwa mesin itu masih berfungsi dengan baik. Kemudian, Hao Ling membacakan hasil kekuatan pukulan dari Yu Hao, yang hanya sebesar 895 kg, dan gagal memenuhi standar, untuk maju ke tahap ujian selanjutnya, dan menyuruh peserta selanjutnya untuk maju. Tentu saja, Yu Hao pun terkejut mendengarnya, bahwa dia dinyatakan gagal oleh Hao Ling. Lalu, Yu Hao menuduh Hao Ling, dan berkata, "Tidak mungkin, itu pasti hanyalah kesalahan. Apakah kau telah melakukan trik licik, untuk mengubah hasil angka, dari total kekuatan pukulanku?" Hao Ling menjawab, "Kau jangan banyak bacot, kekuatan pukulanmu gagal memenuhi standar, jadi kau bisa pergi sekarang." Mendengar itu, Yu Hao pun tidak bisa menahan amarahnya, dan langsung berniat memukul Hao Ling, sambil berkata, "Persetan dengan semua itu, dasar gadis yang tidak tahu diri, kau meminta untuk aku hajar ya?" Tapi, dengan tangan kecilnya, Hao Ling mampu menahan pukulan yang dilancarkan oleh Yu Hao dengan sangat mudahnya. Kemudian, dengan wajah dinginnya, Hao Ling langsung mematahkan tangan Yu Hao, sehingga Yu Hao pun berteriak kesakitan dengan sangat keras. Dan tidak hanya mematahkannya, Hao Ling juga menghancurkan tulang di lengannya, sehingga tulang tangan Yu Hao pun hancur karenanya. Kemudian, Hao Ling menatapnya dengan tajam, sambil mengeluarkan aura membunuh yang kuat, lalu berkata, "Aku memberimu waktu 30 detik, untuk segera pergi dari sini. Jika kau tidak pergi, setelah waktu yang kuberikan habis, maka, kau tidak akan bisa pergi dari sini untuk selamanya." Tentu saja, Yu Hao pun sangat ketakutan, dan langsung berlari meninggalkan tempat itu, lalu berkata, "Saya meminta maaf, saya akan segera pergi dari sini sekarang juga." Kemudian, Hao Ling bertanya, kepada semua para peserta yang lain, dan berkata, "Apakah ada lagi di antara kalian semua, yang meragukanku sebagai seorang penguji ujian? Jika ada, majulah ke depan, untuk membuktikannya secara langsung." Tetapi, mereka semua pun langsung terdiam, setelah Hao Ling dengan kejam, mematahkan tangan Yu Hao di depan mereka. Karena tidak ada orang yang meragukannya, Hao Ling pun memanggil nama peserta selanjutnya, untuk melakukan tes kekuatan pukulan itu. Dan berkata, peserta selanjutnya adalah Lin Xiu, dari kota bintang. Tentu saja, Hao Ling pun senang melihatnya, dan berkata, "Rupanya, sekarang adalah giliran muridku." Dan Lin Xiu pun langsung mengeluarkan keringat dingin, setelah Hao Ling menyebut dirinya sebagai murid, di depan semua orang. Kemudian, Lin Xiu pun langsung menghampiri Hao Ling, dan berbisik, "Sudah berapa kali aku katakan, jangan memanggilku dengan sebutan murid, di depan orang lain." Tapi Hao Ling mengabaikannya, dan menjawab dengan keras, "Baiklah muridku, aku mengerti." Lin Xiu kembali berkata, "Aku kira, kau hanya bercanda dengan mengatakan bahwa, kau adalah seorang penguji ujian, lisensi seniman bela diri. Ternyata, kau benar-benar adalah seorang penguji ujian." Hao Ling menjawab, "Tentu saja itu benar. Sekarang, bagaimana menurutmu, setelah mengetahui bahwa, gurumu adalah seorang seniman bela diri bintang 3? Aku sering diundang untuk menjadi penguji, di beberapa tes kekuatan, kompetisi, dan acara-acara lainnya." Tentu saja, Lin Xiu terkejut mendengarnya, dan berkata, "Apa, benarkah semua itu?" Lalu, Lin Xiu membayangkan tingkatan gelar seniman bela diri, dan berkata di dalam hatinya, "Master seniman bela diri dibagi ke dalam 5 bagian,
dan yang tertinggi adalah seniman bela diri bintang 5. Mereka merupakan pemimpin tertinggi di Serikat Seniman Bela Diri. Dan seniman bela diri bintang 4 adalah pemimpin sebuah negara yang memiliki kontribusi sangat besar untuk negaranya. Sedangkan seniman bela diri bintang 3 itu juga sudah sangat luar biasa, dan mereka jauh lebih kuat dibandingkan seniman bela diri yang berada di tahap yang sama. Kemudian, Howling berkata, "Kau sudah tahu sekarang bahwa gurumu ini sangat hebat, bukan? Sekarang, tunjukkanlah kemampuanmu itu kepadaku, dan pukul dengan sekuat tenaga." Tapi, Lin Xiu malah memukulnya dengan pelan, dan hanya menggunakan sedikit tenaga miliknya. Lalu, meskipun Lin Xiu memukulnya dengan pelan, tetapi angka yang dihasilkan sudah cukup membuatnya lolos, karena total angka dari pukulan Lin Xiu itu sebesar 1999 kg. Tentu saja, para peserta yang lain pun terkejut melihatnya, dan berkata, "Luar biasa, hanya dengan pukulan pelan saja, dia sudah mencapai total kekuatan pukulan sebesar 1999 kg. Orang di sebelahnya menjawab, "Apakah kau tidak mendengar tadi, bahwa anak muda itu adalah murid dari penguji ujian? Tentu saja dia juga sangat kuat." Si Kribo juga berkata, "Bagaimanapun juga, dia sangatlah kuat." Berbicara tentang guru dan murid ini yang masih muda, apakah mereka adalah anggota dari klan tingkat atas? Mendengar itu, Lin Xiu pun merasa malu, dan berkata di dalam hatinya, "Apa yang sebenarnya mereka katakan? Howling itu bukanlah guruku. Dan apa-apaan juga, mereka berkata kami dari klan yang sama. Aku baru bertemu dengannya dalam beberapa hari terakhir ini." Kemudian, Howling pun merasa kesal, karena Lin Xiu tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya, dan berkata, "Kau hanya mencapai total kekuatan pukulan sebesar 1999 kg. Bocah, jangan sembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya. Apakah kau ingin mati? Tapi sudahlah. Pergilah ke tempat ujian selanjutnya, yang berjarak 100 meter dari sini. Di sana kau harus berlari berkeliling, dan menempuh jarak sejauh 50 km, untuk menguji stamina dan ketahanan tubuh fisikmu. Dan ingat, kau jangan membuatku malu, dengan hasil ujiannya nanti." Singkat cerita, Lin Xiu pun berhasil melewati semua ujian itu dengan mudah, dan dinyatakan lulus. Lalu pergi ke lobi administrasi, untuk mengambil lisensi seniman bela diri miliknya. Resepsionis di sana berkata, "Selamat Tuan Lin Xiu, Anda sudah resmi menjadi anggota dari Serikat Seniman Bela Diri. Ini adalah kartu lisensi seniman bela diri Anda, identitas kode dan yang lainnya, tertera di belakang kartu ini. Anda hanya perlu memasukkan password, untuk mengidentifikasinya, sebanyak 6 digit nomor. Dengan kartu ini, Anda bisa menggunakan komputer atau ponsel, untuk login ke dalam situs Serikat Seniman Bela Diri. Anda bisa melihat informasi, membeli senjata, atau mengambil misi yang disediakan oleh Serikat Seniman Bela Diri." Tentu saja, Lin Xiu pun merasa senang, dan langsung mengambil kartu lisensi miliknya, lalu berkata, "Terima kasih banyak, saya akan memeriksanya nanti." Dan tak lama kemudian, Howling pun datang menghampiri Lin Xiu, sambil membawa peti panjang di belakang punggungnya. Dan berkata, "Rupanya, kau masih di sini. Muridku, apakah kau telah mendapatkan lisensi seniman bela diri milikmu?" Lalu, Howling menarik Lin Xiu untuk pergi dari sana, dan kembali berkata, "Aku sudah menyelesaikan tugasku sebagai penguji ujian. Sekarang, aku menerima misi baru dari Serikat Seniman Bela Diri. Jadi, aku harus kembali, dan tidak bisa melatihmu selama beberapa waktu ke depan." Lin Xiu menjawab, "Baiklah," dan berkata di dalam hatinya, akhirnya, dia pergi juga, dan berhenti memberiku latihan, yang sangat menyiksa itu. Howling kembali berkata, "Di manakah sopan santunmu? Mengapa kau hanya menjawabnya dengan singkat? Apakah kau tidak mengucapkan beberapa patah kata, untuk memintaku tetap berada di sini?" Kemudian, Lin Xiu pun langsung berlutut, sambil meneteskan air matanya, dan berkata, "Guru, bisakah kau tidak pergi, dan melanjutkan memberiku latihan, seperti hari-hari sebelumnya?" Tapi, Howling malah menampar Lin Xiu, karena merasa muak dengan air mata palsunya itu. Dan berkata, "Enyahlah kau dari hadapanku, aku muak melihatnya. Ngomong-ngomong, setelah dari sini, kau berencana untuk pergi kemana?" Lin Xiu menjawab, "Aku berencana pergi ke wilayah kematian,
aku telah diterima di sekolah Sein, di kota Divine, dan aku harus melewati wilayah kematian, untuk sampai ke tempat itu. Dalam generasi kami saat ini, aku membutuhkan sertifikat kelulusan, dari universitas yang tepat bukan? Howling menjawab, dengan kemampuanmu saat ini, pergi ke wilayah kematian itu, sangatlah berbahaya. Tetapi, jika mereka telah menerimamu, berarti mereka telah mengakui kemampuan milikmu itu. Kemudian, Howling melemparkan peti yang dibawa di belakang punggungnya, dan kembali berkata, "Aku mengatakan kepadamu sebelumnya, bahwa aku akan memberikan hadiah, jika kau berhasil mendapatkan lisensi seniman bela diri. Di dalamnya ada sebuah tombak, yang merupakan hadiah dariku untukmu." Lalu, Lin Xiu pun membukanya, dan berkata, "Dari mana kau mendapatkan senjata tombak ini?" Howling menjawab, "Aku mendapatkannya dari pimpinan cabang, Serikat Seniman Bela Diri di kota Black Sea ini. Senjata ini akan menjadi sangat kuat, jika kau menyalurkan energi spiritual milikmu ke dalamnya. Tetapi, jika itu dikombinasikan dengan senjata tingkat tinggi, itu akan menambah kekuatan seranganmu berkali-kali lipat." Lalu, alangkah terkejutnya Lin Xiu, setelah membuka peti itu, dan berkata, "Apa, bukankah ini adalah senjata tombak tingkat tinggi?" Howling menjawab, "Tombak itu disebut sebagai tombak Black Owl, itu adalah tombak hitam panjang, yang merupakan tombak warisan, dari Master Tombak Berry." Kemudian, Lin Xiu pun langsung menoleh ke arah Howling, dan menatapnya selama beberapa detik. Karena Howling mengatakan, bahwa itu adalah warisan, dari seorang Master Tombak Berry, yang namanya juga sama, dengan nama depan Howling. Dan Lin Xiu pun kembali melihat tombak Black Owl itu, karena nama pemilik yang sebelumnya, memiliki kesamaan, dengan Barry Howling. Kemudian, Lin Xiu pun langsung terkejut, setelah mengambil kesimpulan, dan berkata, "Kau bilang Master Tombak Berry, apakah dia adalah pemimpin cabang, Serikat Seniman Bela Diri di kota Black Sea?" Howling menjawabnya dengan singkat, "Bukan dia." Lin Xiu kembali berkata, "Aku tahu sekarang, kau adalah putri dari Master Tombak Berry. Dia memberikan tombak ini kepada cabang seniman bela diri di kota Black Sea, dan kau yang merupakan putrinya, malah mengambilnya kembali." Howling balik bertanya, "Kenapa kau tidak menjadi seorang penulis novel saja? Karena imajinasimu itu sangatlah luar biasa. Bagaimana bisa aku menjadi putrinya Master Tombak Berry, yang merupakan seorang legenda di masa lalu? Apakah aku terlihat setua itu?" Dengan wajah tanpa dosanya, Lin Xiu menjawab, "Oh, benar juga, kau seharusnya lebih cocok untuk menjadi cucu dari Master Tombak Berry." Dan Howling pun langsung memukul kepala Lin Xiu, sambil berkata, "Tutup mulutmu itu, kami hanya memiliki nama keluarga yang sama saja. Cepatlah, coba gunakan tombaknya, dan jangan banyak bicara omong kosong lagi." Kemudian, Lin Xiu pun mencoba mengangkat tombak Black Owl itu, dan berkata, "Apa-apaan ini, kenapa tombaknya sangat berat sekali?" Dan Lin Xiu pun mencoba untuk mengangkatnya, tetapi, tombak itu sangatlah berat, dan Lin Xiu pun terlihat sangat kesulitan. Lalu berkata, "Aku tidak bisa mengangkatnya, tombak ini sangat berat sekali." Karena Lin Xiu kesulitan mengangkatnya, Howling pun berkata, "Tentu saja berat, karena tombak Black Owl ini, seberat 500 kg. Lin Xiu kembali berkata, "Apakah memang seberat itu? Aku akan kesulitan untuk pergi kemana-mana, dengan membawa tombak ini bersamaku." Howling menjawab, "Tentu saja itu berat, karena ditempa dari batu meteor hitam. Di seluruh dunia ini, yang menggunakan bahan batu meteor hitam, itu hanya ada beberapa senjata saja, dan tombak Black Owl ini adalah salah satunya." Lalu, Lin Xiu pun bertanya, "Bukankah batu meteor hitam itu jatuh ke bumi pada 100 tahun yang lalu, dan menghancurkan sebuah kota? Lalu kota itu berubah menjadi kota zombie, dan para monster pun berevolusi, sehingga banyak orang-orang yang terluka karenanya. Setelah para zombie dan monster berevolusi pergi dari sana, di sana hanya menyisakan batu meteor hitam yang sangat besar. Dan beberapa orang kuat menghancurkannya, dan menggunakannya untuk membuat 12 senjata tingkat tinggi yang berbeda. Senjata ini memanglah bukan yang paling tajam, tetapi memiliki durabilitas paling tinggi di antara ke-12 senjata itu, dan masing-masing dari ke-12 senjata itu tak ternilai harganya." Tentu saja, Lin Xiu pun menjadi sangat terharu,
dan meneteskan air matanya, lalu berkata, "Dan sekarang, kau malah memberikan senjata yang tak ternilai harganya ini kepadaku." Hao Ling menjawab, "Tentu saja, karena aku adalah gurumu, dan aku sudah berjanji akan melakukan apapun untukmu, selama aku bisa melakukannya." "Baiklah, karena aku sudah menerima misi lain, aku harus segera pergi dari sini, dan harus mengucapkan selamat tinggal kepadamu." Lalu, Hao Ling pun pergi meninggalkan Lin Xiu, dan kembali berkata, "Selamat tinggal, jika kau memiliki waktu luang, pergilah ke kota langit untuk menemukanku." Tentu saja, Lin Xiu pun terkejut, setelah Hao Ling mengatakan bahwa dirinya tinggal di kota langit. Kota langit adalah kota paling besar di dunia ini, dan menggunakan teknik mengambang yang sangat kuat, sehingga bisa melayang tinggi di udara. Dan tempat itu tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang, dan orang yang memasukinya harus memiliki kemampuan tidak kurang dari seorang seniman bela diri tingkat 5, atau memiliki penghargaan dalam kategori teknologi dan para orang kaya. Sekarang aku yakin bahwa Hao Ling itu merupakan anak dari keluarga kaya, jadi tidak ada salahnya aku menjadi muridnya. Dengan itu, aku tidak perlu bekerja keras untuk beberapa tahun ke depan. Kemudian, Lin Xiu pun pergi meninggalkan tempat itu, dan kembali berkata, "Kita pikirkan semua itu nanti. Sekarang, aku memiliki sesuatu yang harus dilakukan, dan aku harus pergi ke wilayah kematian." Sementara itu, di sebuah kediaman yang terlihat sangat megah, yang merupakan gedung kuil transformasi, di sana terdengar suara seseorang yang sedang marah-marah. Dan orang yang tidak diperlihatkan wajahnya itu, dia berkata, "Apa kau bilang, 2 orang seniman bela diri tingkat 2, dapat dibunuh oleh seniman bela diri tingkat 1. Bawahannya pun juga tidak percaya dengan hasil itu, lalu berkata, "Anak itu sangat kuat, aku pikir, dia bukanlah seorang seniman bela diri tingkat 1 biasa." Lalu, orang itu langsung melemparkan cangkir, yang sedang dipegangnya, dan kembali berkata, "Dasar kalian orang-orang yang tidak berguna. Aku memiliki hubungan baik dengan seseorang di kota bintang, yaitu keluarga Tang. Bagaimana aku bisa mengatakan kepadanya bahwa kita telah gagal membunuh seseorang anak sekolah tingkat menengah? Tapi anak itu telah berani membunuh anggota kita. Sekarang, tidak ada jalan lain lagi, dan kita tidak boleh membiarkan anak itu meninggalkan kota Black Sea ini hidup-hidup." Kembali ke tempat Lin Xiu, yang pergi ke stasiun kereta untuk menuju ke kota Phoenix. Tetapi, kereta yang menuju ke kota Phoenix itu sudah berangkat sebelum Lin Xiu tiba. Dan para penumpang pun disuruh untuk menunggu, atau meminta dana pengembalian atas tiket yang telah mereka beli. Lalu, Lin Xiu pun menghampiri meja resepsionis, dan bertanya, "Apa katamu, keretanya telah berangkat? Bukankah dijadwalkan, ada 3 kereta yang berangkat hari ini ke sana?" Resepsionis itu menjawab, "Karena wilayah kematian sangatlah berbahaya, jadi hanya sedikit orang yang berniat pergi ke sana. Dan perjalanan ke sana membutuhkan banyak biaya, jadi pihak kami, yang tadinya menjadwalkan 3 kereta per hari, mengubahnya menjadi 1 kereta saja, yang berangkat ke sana perharinya." Lin Xiu menjawab, "Baiklah, berarti besok aku harus bangun pagi-pagi sekali, agar tidak kembali ketinggalan kereta." Lalu, resepsionis itu memberikan tiket untuk perjalanan ke kota Phoenix pada esok hari kepada Lin Xiu. Kemudian, Lin Xiu pun pergi untuk kembali menuju ke penginapan setelah mendapatkan tiket kereta untuk besok pagi. Dan berkata, "Keretanya berangkat besok pagi, sekarang aku harus kembali dulu ke hotel dan beristirahat malam ini. Meskipun ini sangatlah menyebalkan, tetapi aku harus tetap bersabar." Lalu, Lin Xiu pun merasakan ada beberapa orang yang mengikutinya dari belakang, dan berkata di dalam hatinya, "Beberapa orang sedang mengikutiku, apakah mereka juga dari kuil transformasi, dan datang untuk memberiku XP gratis lagi?" Kemudian, Lin Xiu pun langsung berlari untuk memancing mereka ke tempat sepi, agar bisa melawan semua penguntit itu secara leluasa. Lalu, Lin Xiu pun berhenti di tempat yang sepi, dan orang-orang itu pun menghampirinya, lalu berkata, "Sungguh melelahkan, berlari saat di malam hari bukan?" Kemudian, orang-orang itu langsung mengepungnya, dan Lin Xiu pun berkata, "Kalian mengikutiku sampai di sini, dari stasiun kereta api, bukankah itu juga cukup melelahkan?" Sebelumnya,
kalian mengirim 2 orang seniman bela diri tingkat 2 untuk membunuhku, dan sekarang, kalian mengirim seorang seniman bela diri tingkat 3, apakah kau pikir, dengan kekuatan kalian yang seperti itu, sudah cukup untuk bisa membunuhku? Kemudian, muncul notifikasi yang mengatakan, kecepatan pertumbuhan leveling sudah selesai, dan player menerima 50 poin potensial. Tentu saja, Lin Xiu sangat senang melihatnya, dan berkata di dalam hati, akhirnya, aku bisa melepaskan semua beban berat di tubuhku ini. Lalu, Lin Xiu menggunakan skill mata penilai miliknya, untuk melihat status window, dari orang-orang itu, yang merupakan seorang seniman bela diri tingkat 2, dan hanya pemimpinnya saja, yang merupakan seorang seniman bela diri tingkat 3, yang bernama Fang Zheng. Kemudian, Fang Zheng berkata, sepertinya, kau memiliki kewaspadaan yang tinggi, karena bisa mengetahui, bahwa kami telah mengikutimu, sejak dari stasiun kereta api. Lalu, Lin Xiu pun melepaskan rompi yang sangat berat itu, dan menghantam tanah dengan keras. Kemudian, Lin Xiu memasukkan 50 potensial yang didapatkannya, kepada statistik kekuatan, dan status window Lin Xiu saat ini adalah, player, Lin Xiu, level 16, kekuatan 269, naik menjadi 319 poin, stamina 105 poin, kecepatan 80 poin, total kekuatan tempur naik, dari 1935, menjadi 1980 poin, gelar, seorang seniman bela diri tingkat 2, parameter amarah 0, dari 100%, skill yang dimiliki diantaranya adalah, mata penilai, Rage Fury, dan menyamar. Tentu saja, mereka pun terkejut, setelah Lin Xiu melepaskan, semua pelindung di tubuhnya, yang memiliki berat di luar nalar. Dan berkata, bajingan ini, ternyata dari tadi, dia memakai pelindung tubuh yang sangat berat. Apakah dia sudah gila? Kemudian, Fang Zheng langsung menerjang ke arah Lin Xiu, sambil berkata, apa kau pikir, kami akan takut, setelah kau melepaskan, semua beban berat yang ada di tubuhmu itu? Tapi, serangan cepat dari Fang Zheng itu, berhasil dihindari oleh Lin Xiu, dan hanya menebas udara saja. Lalu, Fang Zheng pun terkejut, karena merasakan, hawa membunuh yang sangat kuat, dari arah belakangnya, dan langsung menoleh ke arah sana. Rupanya, di belakangnya sudah ada Lin Xiu, yang bersiap menyerangnya, menggunakan teknik pukulan harimau, dan berkata, apakah kau tadi mencoba, untuk menebasku? Tentu saja, Fang Zheng pun terkejut melihatnya, dan berkata, bagaimana mungkin, dia sangat cepat sekali. Kemudian, Lin Xiu langsung menghantam punggung Fang Zheng, menggunakan teknik pukulan harimau miliknya, dan Fang Zheng pun terhempas jauh dari sana. Melihat Lin Xiu, yang berhasil memukul Fang Zheng, para bawahannya pun terkejut, dan berkata, bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Ayo, kita harus menyerangnya bersama-sama. Tapi, Lin Xiu langsung menggunakan teknik tendangan bayangan miliknya, untuk menyerang orang-orang yang menerjang ke arahnya. Dan tak cukup sampai di situ, Lin Xiu langsung menerjang ke arah orang itu, sambil bersiap untuk melancarkan serangan selanjutnya. Lalu, Lin Xiu pun menghantam kepalanya, menggunakan teknik pukulan udara miliknya, sehingga kepala orang itu pun hancur, dan langsung tewas seketika. Lalu, muncul notifikasi yang mengatakan, Anda berhasil membunuh seorang seniman bela diri tingkat 2, Anda mendapatkan 150.000 XP point. Kemudian, para bawahan yang masih tersisa, menerjang Lin Xiu bersama-sama, sambil berkata, bajingan, kau harus mati di tangan kami. Tapi, Lin Xiu dengan mudah, langsung menangkap tangan dari kedua orang itu, dan mencengkramnya dengan sangat erat. Lalu, Lin Xiu langsung mengeluarkan teknik cakar api miliknya, dan membakar tangan kedua orang itu, sehingga mereka berdua pun berteriak kesakitan, dengan sangat keras. Kemudian, Lin Xiu kembali mengeluarkan teknik tendangan bayangan, dan menendang kepala mereka berdua hingga hancur, dan mereka berdua pun langsung tewas seketika. Lalu, muncul notifikasi yang mengatakan, Anda berhasil membunuh 2 orang seniman bela diri tingkat 2, Anda mendapatkan 300.000 XP point. Tentu saja, setelah Lin Xiu bisa membunuh 3 orang seniman bela diri tingkat 2 dengan mudah, orang-orang yang masih tersisa pun menjadi sangat ketakutan, dan berkata, apakah itu adalah kekuatan dari seorang seniman bela diri tingkat 2? Temannya menambahkan,
Itu sangat menakutkan, kenapa kekuatannya sangat kuat sekali. Sementara itu, Fang Zeng pun kembali bangkit, dan berkata, orang ini sangat kuat, jika aku tidak memiliki pertahanan yang tinggi, pukulannya itu pasti bisa langsung membunuhku. Kemudian, Fang Zeng mengeluarkan teknik langkah bayangan, dan menerjang ke arah Lin Xiu, sambil berkata, bocah bajingan, aku pasti akan membunuhmu. Tapi, sebelum Fang Zeng sampai ke tempat Lin Xiu, ceritanya malah bersambung.